Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini kami akan mempresentasikan organ pada tumbuhan. Saya, Nurida Vinawardanti, selaku host, Amanuri selaku moderator, Cantika Deslia Safitri selaku presenter, Muhammad Fikri Syawal selaku presenter, dan Chalfa selaku presenter. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manuri, sebagai moderator di kelompok ini. Tidak berlama-lama, saya serahkan kepada presenter untuk menjelaskan materi. Pengertian organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Organ tumbuhan yang utama mencakup akar, batang, dan daun. Akar. Akar berada di dalam tanah. Akar berkembang dari meristem apikal ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar. Fungsi akar yaitu yang pertama menyokong berdirinya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan mineral, yang ketiga menyimpan cadangan makanan, dan yang keempat sebagai alat pernapasan. Struktur akar itu yang struktural adalah tudung akar, batang akar, percabangan akar hanya dikotil, struktur dalamnya epidermis, korteks, endodermis, stel atau silinder pusat. Struktur dalam. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang tipis supaya mudah ditembus air. Pada zona diferensiasi, epidermis membentuk bulu rambut akar yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan. Yang kedua, korteks. Tersusun atas berlapis-lapis sel dengan dinding yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Yang ketiga, endodermis. Berupa satu lapis sel yang rapat dengan penebalan gabus pada dinding sel. Endodermis adalah pemisah antara korteks dan stel. Stel atau silinder pusat, di dalam terdapat berkas pengangkut xilem dan floem. Yang kedua ada batang. Pengertian batang adalah salah satu organ tumbuhan pada pembuluh yang berfungsi sebagai penyangga. Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda, sehingga terdiri dari beberapa tipe seperti batang berkayu, batang lembut dan lunak, dan batang tipe ruput. Fungsi batang adalah yang pertama, tempat duduk daun, bunga, buah. Yang kedua, sarana lintasan air dan mineral ke daun. Yang ketiga, menyimpan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengarah tumbuhan agar memperoleh cahaya yang cukup. Batang memiliki struktur yang pertama, epidermis. Epidermis tersusun rapat oleh selapis sel. Dinding luar terdapat kutikula. Fungsi epidermis adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua ada korteks, tersusun oleh beberapa lapis sel parenkin yang berdinding tipis dan terdapat banyak ruang antar sel. Disebut juga dengan istilah kulit pertama. Yang ketiga ada stel. Sel adalah lapisan terdalam dari batang. Di dalamnya terdapat sel parenkin dan berkas pengangkut. Lapisan terluar dari sel disebut dengan perisikal atau perikambium. Yang ketiga, daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat berfotosintesis dan alat respirasi. Daun memiliki 4 macam bentuk, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Struktur daun, yang pertama ada epidermis yang biasanya dilapisi oleh kutikula.
Yang kedua, jaringan paliset, parenkim parenkim jaringan tiang atau jaringan pagar yang mengandung banyak klorofil. Yang ketiga, berkas pembuluh yang terdapat silem sebagai alat pengangkut bahan fotosintesis dan floem alat pengangkut hasil fotosintesis. Selain itu, sebagai penguat daun dalam bentuk tulang daun. 4. Jaringan spons parenkim dan atau bunga karang, mengandung sedikit klorofil. Yang kelima, epidermis bawah. Terdapat stomata atau mulut daun sebagai alat respirasi. 4. Bunga. Bunga merupakan suatu modifikasi tunas batang yang berwarna. Bentuk atau susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Bunga memiliki dua macam, yaitu bunga sempurna yang terdapat putik atau benang sari, dan bunga tidak sempurna yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Fungsi bunga sebagai pemikat hewan dan alat untuk reproduksi. Struktur bunga yaitu kelopak bunga, umumnya berwarna hijau, fungsinya untuk membungkus dan melindungi kunci bunga sebentar. Yang kedua, mahkota bunga memiliki warna yang cerah karena untuk memikat serangga datang dan membantu penyerbukan bunga. Pada bunga dikotil biasanya terdapat mahkota bunga berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya. Ketiga, benang sari adalah alat kelamin jantan. Keempat, putik adalah alat kelamin betina. Jika serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari masuk ke dalam putik, maka akan terjadi pembuahan. Yang kelima, buah. Buah merupakan organ tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Fungsinya sebagai pelindung bagi biji dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Yang keenam, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan. Melalui teknik kultur jaringan, diambil sedikit jaringan tanaman, lalu ditumbuhkan dalam media buatan sehingga tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Kultur jaringan memiliki fungsi yang pertama, perbanyakan klon secara tepat. Yang kedua, kondisi aseptik. Yang ketiga, produksi tanaman sepanjang tahun. Yang keempat, pelestarian plasma nutfah. Yang kelima, memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif konvensional. Kultur jaringan memiliki struktur, yaitu pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, dan aklimatisasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih presenter atas penjelasan materinya. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi ini. Jadi, kesimpulan adalah organ pada tumbuhan ini terdiri dari satu, akar sebagai penyerap air dan mineral dari dalam tanah yang digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Yang kedua, batang sebagai sarana lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Ketiga, daun sebagai tempat proses fotosintesis guna menghasilkan makanan dan sebagai alat respirasi. Keempat, bunga sebagai alat reproduksi untuk berkembang biak dengan proses penyerbukan. Dan kelima, buah sebagai penyimpan cadangan makanan dan sebagai pelindung biji guna menjadi tumbuhan baru. Kultur jaringan
Guna memperbanyak tanaman, kita bisa menggunakan cara vegetatif buatan dengan teknik kultur jaringan, yaitu dengan perbanyak sel regeneratif dan jaringan tubuh tanaman untuk menjadi tanaman baru. Dengan teknik ini, kita bisa menghasilkan tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya. Sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada presenter yang sudah menyampaikan dan moderator yang sudah mengarahkan dan menyimpulkan. Cukup sekian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.